Selamat malam Bapak Ibu Tutor yang saya hormati. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Merini Melati dari Prodi Administrasi Negara. Di sini saya izin menyampaikan mengenai sesi 3 di tugas 1, yaitu menjelaskan tentang dampak urbanisasi serta tantangan dan solusi terhadap pertumbuhan, salah satunya di perkotaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dampak urbanisasi. Urbanisasi adalah proses bertambahnya proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Meskipun urbanisasi sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, dampaknya bisa positif, bisa negatif. Pertama-tama saya akan menjelaskan dampak positifnya. Dampak positif di bagian peningkatan akses terhadap pelayanan, contoh seperti di pendidikan, kesehatan, transportasi, serta pekerjaan. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Kota-kota menjadi pusat kegiatan ekonomi dan industri. Kemudian inovasi dan modernisasi. Seperti kota sering menjadi tempat tumbuhnya inovasi dan teknologi serta budaya yang baru. Dampak negatifnya yaitu pada kepadatan penduduk dan kemacetan. Karena terjadinya kepadatan penduduk cepat tanpa perencanaan atau tanpa rencana, itu yang bisa mengakibatkan kemacetan parah dan tekanan infrastruktur. Kemudian dampak negatif di pemukimannya jadi kumuh dan huniannya seperti tidak layak. Misalnya masyarakat berpenghasilan rendah sulit mengakses perumahan formal. Maksudnya sulit untuk mendapatkan tempat tinggal atau mengakses rumah yang bagus atau layak dihuni, sehingga muncul kawasan kumuh atau dalam bahasa asingnya slum. Kemudian dampak negatifnya juga di ketimpangan sosial dan ekonomi, teman-teman. Perbedaan tajam antara penduduk kaya dan miskin, contohnya menciptakan segregasi sosial sehingga terjadinya perbedaan antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Kemudian di lingkungan, kerusakan lingkungan, teman-teman, dampak negatifnya misalnya pada pencemaran udara, air, tanah, serta tanah meningkat dan ruang terbuka hijau yang menyusut. Kemudian pada overload layanan publik seperti layanan air bersih, listrik, transportasi umum yang tidak mencukupi karena di luar rencana, jadi pembangunan maupun kemajuan itu nggak sinkron gitu ya. Itu dampak negatifnya. Yang kedua, tantangan. Nah, ini tantangan, teman-teman. Tantangan pertumbuhan pada perkotaan tadi, dampak dari urbanisasinya. Yang pertumbuhan yang begitu cepat atau tanpa perencanaan membawa berbagai tantangan struktural dan sosial. Antara lain contohnya perencanaan kota yang lemah. Banyak kota di Indonesia tumbuh tidak terencana atau urban sprawl. Perencanaan tidak berbasis data atau tidak responsif terhadap kebutuhan penduduk. Artinya tidak sesuai. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur seperti jalan, air bersih, transportasi, dan drainase yang tidak mengikuti laju pertumbuhan penduduk atau tidak sesuai. Kemudian ketimpangan akses dan marginalisasi.
Misal kelompok marginal, yaitu miskin, disabilitas, migran, sering terpinggirkan, sehingga akses perumahan dan layanan publik itu terjadinya ketimpangan akses dan marginalisis yang nggak merata ya teman-teman. Kemudian perubahan iklim dan bencana perkotaan, seperti kota-kota di dataran rendah rentan terhadap banjir, serta adanya polusi udara dan krisis air ya teman-teman, akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah teman-teman, itulah dampak urbanisasi serta tantangannya terhadap pertumbuhan pada perkotaan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang solusi ini teman-teman, solusi dan pendekatan perencanaan. Jika ada dampak akibat, tentu juga pasti ada solusi ya teman-teman. Yang ini beberapa solusi dari saya untuk mengatasi tantangan di atas. Dibutuhkan solusi terintegritas dari berbagai sektor, seperti yang A, perencanaan kota berkelanjutan. Misalnya pendekatan smart growth atau padat campuran fungsi, transportasi massal dan ruang hijau terbuka, mengintegrasikan aspek ekologi, sosial dan ekonomi dalam tata ruang kota teman-teman. Berikutnya B, yaitu pembangunan ya teman-teman, pembangunan perumahan terjangkau, sehingga seperti yang dampaknya tadi kan terjadinya susah perumahan yang formal atau perumahan yang bisa dihuni atau layak. Jadi ini solusinya itu pembangunan perumahan terjangkau, kolaborasi antara pemerintah dengan swasta untuk menyediakan hunian murah dan aman bagi kelompok berpenghasilan rendah. Dan C, transportasi publik massal. Nah teman-teman, seperti adanya pengembangan sistem MRT, BRT, dan jaringan transportasi, baik itu non motor seperti sepeda motor dan trotoar ya teman-teman. Yang ke D, peningkatan kapasitas pemerintah lokal, seperti pelatihan perencanaan kota dan penguatan regulasi tata ruang ya tuh. Kemudian pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau sering disebut participatory planning. Yang ke E, penerapan konsep smart city. Dan maaf ya, suara saya lagi serak. Yang keempat, penerapan konsep smart city dan green city. Pemanfaatan teknologi digital untuk pengelolaan kota yang efisien, seperti CCTV, lalu lintas, dan sistem drainase pintar. Kemudian adanya promosi energi terbaru dan pengurangan emisi karbon. Jadi teman-teman, kesimpulannya, urbanisasi adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai masalah teman-teman. Salah satunya di perkotaan, melalui perencanaan kota yang berkelanjutan, inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan iklim, kota-kota Indonesia dapat berkembang menjadi ruang lingkup yang layak bagi semua warga. Oke teman-teman, sekian tugas dari diskusi yang saya jawab. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.